استووا استقيموا واعتدلوا. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyah. Assalamualaikum. Kama sallaina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan wa sana'an 'ala Allah 'azza wa jalla. Alladzi qad atahana 'iddatan ni'am al-wafirah wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim alladzi ja'alana 'idal adha 'idal udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ahibbati fillah. Sepanjang malam tadi hingga pagi ini, tak henti lisan kita menggemakan takbir, tak putus menyuarakan tahmid, tak jeda melantunkan tasbih, tak bosan menyerukan kalimat tahlil. Semua kita lakukan dengan penuh kehusuan, ketawaduan, dan ketundukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang penyair pernah berkata, kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tastahis sufun. Setiap manusia punya mimpi, dream, dan itu mimpi pastinya ingin menjadi nyata. Ketika Ramadan datang beberapa bulan yang lalu, semua punya mimpi. Ingin berlekuk lutut di hadapan sang ayah dan bundanya. Ketika orang tuanya sudah tak ada, dia berharap berbondong-bondong bersama keluarga melihat batu nisannya, dan dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Tapi mimpi itu tak menjadi nyata, jemaah. Dia hanya punya mimpi seperti ungkapan seorang penyair, tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Sepanjang bulan Ramadan kita bermimpi untuk memeluk kedua orang tuanya. Di saat Idul Fitri itu datang, tapi Allah berkehendak lain. Wabah seakan menjadi penghalang. Wabah seakan menjadi Idul Fitri hari itu kelabu.
wabah COVID ini seakan-akan menjadi bulan Idul Adha ini kelabu. Tapi sebenarnya tidak, jamaah. Di sini masih punya cahaya. Antum semua dan anak nafsi bitaqwallah masih punya cinta untuk kedua orang tua di rumah. Atau mungkin mereka yang sudah meninggalkan kita, jamaah. Hari raya idealnya dengan hari sukacita. Idul Kurban sejatinya adalah hari untuk berbagi dengan kegembiraan. Namun sayang, sebagian umat Islam, sukacita itu masih terkubur oleh suka yang pastinya ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kegembiraan masih tertutupi oleh kabut kesengsaraan. Perayaan suasana kurban hari ini pun masih diselimuti oleh penderitaan banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Dan kita tak menduga kalau sebenarnya dia dititipi oleh bahaya musibah ini. Ikhwani wa ahibati fillah. Pesona bulan Zulhijjah pastinya identik dengan bulan kurban. Kalau kita mengingat Idul Kurban selalu identik dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tanpa kami menjabarkan secara detail, tapi jemaah di khutbah singkat ini, ketika melihat potret Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pasti kita juga melihat potret keluarga dan buah hati kita. Ketika ulama Al-Warraq, dia seorang ulama, dia memiliki anak perempuan, dan anak perempuan itu cacat, jemaah. Saat itu seorang ulama Al-Warraq berkeluh kesah di hadapan Allah. Di tengah cacatnya sang anak. Apa yang dilakukan ulama Al-Warraq? Setiap malam dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan, Ya Rabb, aku ini punya anak perempuan tapi dia cacat, ya Allah. Kenapa kau berikan hadhil walada? Kenapa kau berikan anak perempuan ini cacat, ya Allah? Ana ta'ban bitarbiyatiha. Aku capek mendidiknya, ya Allah. Bukankah ini sama dengan ungkapan sang Nabi Ibrahim? Dia merindukan yang namanya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak soleh. Bertahun-tahun sampai usianya 80 tahun Nabi Ibrahim. Sampai muncullah fabasyarnahu bigulamin halim. Diberikan kabar gembira bagi Allah, muncullah itu Ismail. Sama dengan ulama Al-Warraq ini. Ketika sudah diberikan anak perempuan, tapi anak itu cacat, jemaah. Dia berharap kepada Allah. Dia mengatakan, fa'atamanna mautaha. Daripada kau berikan anakku cacat dan aku capek mendidiknya, ya Allah. Cabut aja nyawanya, ya Allah. Allah mengabulkan doa itu, jemaah. Famatat bintu. Meninggal anak perempuan ini. Karena keinginan sang Al-Warraq ulama ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu, jemaah? Di tengah-tengah ketika dia sudah mati, ulama Al-Warraq ini dia bermimpi. Dalam mimpinya melihat anak perempuan ini, dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah bersama sahabat-sahabatnya yang sama kondisinya seperti anak cacat ini. Saat itu sang ayah itu mengatakan kepada anak perempuan itu, Ya binti, wahai anakku, hadza abuk, ini ayahmu nak. Fa'amadda yadayya ilaik lil wusul ila jannah. Tolonglah nak, ajak ayahmu ini menuju surga bersamamu nak. Anda tahu apa jawaban anak perempuan ini? Dia menjawab, La abi. Tidak, wahai ayahku. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah engkau yang berharap aku ini sudah menuju lebih awal kepada Rabb? Bukankah kau yang berteriak di hadapan Allah, kau capek mendidik aku? Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu bersamaku. Pesona Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jadi potret buat kita, jemaah. Buah hati yang mungil, seakan-akan dia tak berdoa buat kita. Tapi ketika kita berjabat tangan dengannya, urat nadinya dia berdetak dan mendoakan kita.
Bisa jadi dalam sujudnya dia berteriak, "Ya Rabb, aku tak sempurna Nabi Ismail. Ya Rabb, ayahku tak sesempurna Nabi Ibrahim. Tapi aku mohon ya Allah, andaikan sujudku ini kau terima sebagai anaknya ya Allah, berikan pahalanya untuk kedua orang tuaku ya Rabb." Ketika orang tuanya mungkin jauh dari Allah, ketika orang tuanya mungkin jauh dari Al-Quran, bisa jadi anak itu jembatan emas menuju surga Allah jamaah. Saat itu ketika orang tua sudah hampir mau masuk neraka, saat itu dia akan berteriak di hadapan Allah, "Ya Rabb, ana la arda bihadza." Aku tak rela ya Allah. Aku bisa sholat id, aku bisa bersolat Idul Fitri, aku bisa berbagi karena dia orang tuaku yang mengajarkan aku ya Allah. Aku tahu orang tuaku ini tak pernah sholat ya Allah. Aku tahu orang tuaku ini jauh dari Al-Quran. Aku tahu ya Rabb, araftu bima fa'ala fid dunya. Tapi aku yang bisa sholat karena dia ya Allah. Dia jadi pahlawan buat kita nanti jemaah. Layaknya seorang Ismail dan Nabi Ibrahim yang jejak kakinya masih ada sampai detik ini di tanah kelahiran sang Nabi, Makkah Al-Mukarramah. Ikhwani wa ahibati fillah. Bisakah kita membayangkan dialog antara Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar serta anaknya ketika anak itu mau disembelih? Bisakah kita membayangkan andaikan itu terjadi kepada buah hati kita jemaah? Yang pasti, momentum Idul Adha adalah momentum untuk berkurban. Mengkurbankan jiwa raga kita lillah tanpa mengenal lelah. Karena di paragraf terakhir kami berbicara hari ini, wasiat untuk anak pribadi. Ternyata frame bingkai Ibrahim dan Ismail, nuansa bulan Idul Adha tahun ini tetap jamaah. Sekalipun COVID ada, tapi the power of birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, pasti itu akan jadi magnet untuk anak kita berbuat baik kepada kita. Ketika sebuah ungkapan sang Nabi mengatakan, "Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbuat baiklah kepada orang tuamu, pasti anak-anakmu juga akan berbuat baik kepadamu. Nabi Ismail mungkin tak pernah membentak Ibrahim. Begitu juga sebaliknya. Tapi ketika suatu saat seorang anak dia membentak ayahnya atau ibunya, kita kembalikan kepada diri kita jamaah. Bisa jadi kita pernah melakukan itu kepada orang tua kita beberapa abad atau tahun silam. Maka ikhwani wa ahibati fillah, cukup cerita ini terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Disembelih tapi penuh dengan makna. Tapi tidak seperti yang terjadi di kota Yaman. Dia pengusaha jamaah, anak sukses, pemuda yang hebat, sang entrepreneur. Tapi saat itu dia sudah berkecukupan banyak harta. Tapi kok bisa-bisanya dia menuju ke pasar dan berteriak di tengah pasar. Mengatakan, "Ya ahlal Yaman, ana urid ahad minal agniya." Wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Saat itu ada segerombolan pemuda datang kepada orang Yaman ini dan mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai pemuda Yaman, kau ingin kaya? Syartun wahid. Syaratnya satu. Antala kita bi ummik, kau temui ibumu, uqtulha, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami." Dan saat itu apa yang terjadi? Pemuda itu dia langsung berbondong-bondong dan menuju ke rumah sang ibu. Ketika diketuk pintu rumah sang ibu, mengatakan, "Ya Umayyah, iftahil bab." "Ibu, pintu kau buka secepatnya." Saat itu ibu yang lagi dalam keadaan tertidur sudah sepuh menuju ke pintu itu sambil mengatakan, "Hai bunaya anakku, ana mushtaqun bik." Aku rindu kepadamu nak. Ma'il taqiltu bika sa'atin. Aku tak ketemu kau 2 jam. Ana mushtaqun bik. Aku rindu kepadamu. Tapi pemuda ini menjawab dengan lantang, "Ana la ataju hadza." Aku tak butuh pelukanmu ini ibu. Yang aku butuhkan jantungmu.
Aku ingin kaya ibu. Aku ingin lebih kaya dari ini. Dan saat itu seorang ibu mengatakan, anakku, aku akan minta kepada Rob agar kau lebih kaya dari ini. Tak cukup ibu. Cukup aku membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Seorang ibu itu mengatakan, jangankan jantung anakku, nyawa sekalipun. In kana hadza sa'idan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibu pada detik ini juga. Fakutilatil Dibunuh ibu itu jamaah. Di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya dan disusuinya. Dan saat itu diambil jantungnya. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Dalam sekaratnya ibu ini, dia menitikkan air mata jemaah. Dan Anda tahu jemaah, dia ambil jantungnya dengan tangan kanan. Dia lari di atas padang pasir saya saat mengatakan, ana ahadun minal agniya, aku akan kaya sekarang. Ini jantung ibuku sudah aku pegang dan tinggal aku jual jantung ini. Tapi Allah berkehendak lain jemaah. Fasaqatal fata, jatuhlah orang itu, terpeleset di atas padang pasir dan otomatis itu jantungnya pun jatuh menggelinding, tertutupi oleh debu dan pasir. Jantung ibunya jemaah. Dan saat itu apa yang terjadi? Allah menggerakkan jiwa raga seorang pemuda ini sambil mengatakan, ya Allah, aku tak rela melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu dan dia detak di dadanya sambil mengatakan, daripada seperti ini lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ibunya menjawab jemaah. Dibisikkan oleh Allah itu, ibu menjawab melalui detak jantungnya sambil mengatakan, anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali nak. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Ibrahim adalah identik dengan ayah kita. Sayyidah Hajar adalah identik dengan ibunda kita. Dan Ismail adalah identik dengan buah hati kita. Frame keluarga, jadikan momentum di tengah pandemi COVID ini agar menjadi jembatan emas penyelamat kita dari api neraka lil wusul ila jannah, untuk menuju jannatul naim. Barakallahu fikum. Fa'tabiru ya ulil albab. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani wa ahibati fillah. Ana yakin dan semua yakin, di saat matahari ini terbit di ufuk sana, disitulah minal awqat al mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajab. Banyak orang yang tak yakin kalau doanya itu tidak dikabulkan karena penuh dengan dosa kita. Tapi detik ini jemaah, mari kita yakinkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakin kalau Allah tidak tuli dan tidak buta, Allah akan mengabulkan doa-doa kita jemaah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hari yang penuh berkah dan keberuntungan. Hari ini berkumpul kaum muslimin memenuhi sudut-sudut bumimu. Hadir di antara mereka pemohon dan peminta serta perindu, ya Allah. Ya Tuhan kami, banyak di antara sahabat-sahabat kami yang hari ini dia berniat untuk mengelilingi Ka'bahmu. Tapi dengan wabah ini, ya Allah,
Mereka tak bisa mengelilingi atmosfer Ka'bahmu ya Allah. Tapi ya Rabb, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami meminta peraduan ya Allah. Hanya kami kepadamu kami mohon pertolongan. Persatukanlah hati-hati kami ya Allah. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Tunjukilah kepada kami jalan-jalan keselamatan ya Allah. Selamatkan kami dari wabah ini ya Allah. Selamatkan kami dari azab ini ya Allah. Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah Azza wa Jal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Happy Chandra bersama warga RT 2 RW 10. Hari ini kita sama-sama melaksanakan RT 2. Oh, RT 1 dan RT 2 RW 10. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga dilaksanakan prosesi khutbah. Alhamdulillah sudah selesai. Dan para jamaah juga merapatkan safnya di sini, tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Yuk, teman-teman, kita takbir sama-sama. Angkat tangan kanannya. Bismillah, kita getarkan nih nuansa Idul Adha hari ini dengan takbir. Antum semuanya takbir. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Happy Chandra bersama warga RT 2 RW 10. Hari ini kita sama-sama melaksanakan RT 2. Oh, RT 1 dan RT 2 RW 10. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan sholat